Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Des Putri Awaliyah kelas PAI 5A akan menayangkan sebuah wawancara guru PAI dengan tema implementasi media pembelajaran pada mata pelajaran PAI. Nama gurunya itu yaitu Bapak Udin Solehudin SPDI, Sekolah MI Miftahul Jannah Gandol, Desa Dukuh Picung, Kecamatan Luragung. Tugas ini dibuat untuk salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah media pembelajaran, yaitu dosen pengampu Ibu Ade Yulianti MPDI. Berikut adalah tayangan video wawancara yang dapat saya tayangkan. Selamat menyaksikan. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu. Di sini saya bertujuan untuk mewawancari Bapak mengenai proses pembelajaran atau implementasi media pembelajaran yang Bapak lakukan dalam sekolah di sini ya Pak. Pertanyaan itu yang pertama tuh bagaimana proses pembelajaran yang Bapak lakukan di sekolah ini? Bicara proses pembelajaran ya, pembelajaran itu kan sebagai proses kegiatan. Yang jelas dari berbagai sumber secara umum bisa dikatakan bahwa proses pembelajaran khususnya di madrasah kami di sini itu melalui 3 fase atau tahapan. Yang pertama tahapan proses pembelajaran yang ditanyakan yaitu meliputi tahap perencanaan ya, seperti biasa guru yang lain itu melakukan perencanaan, baik itu perencanaan tahunan, semester maupun harian, bulan harian lah, jadi RPP dan lain sebagainya. Nah itu pada tahap perencanaan. Kemudian pada tahap pelaksanaannya itu mengacu kepada kalender pendidikan. Jadi dalam pelaksanaannya nanti mengacu kalender pendidikan, kemudian mengimplementasikan perencanaan tadi yang sudah direncanakan di rencana pembelajaran yang meliputi tahapan-tahapan pembelajaran 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu tahap evaluasi. Nah ini juga tahap yang paling penting untuk mengukur keberhasilan dari perencanaan tadi. Apakah sudah berhasil atau tidak? Kalau belum, nah itu akan diadakan tindak lanjut ya seperti remedial dan lain sebagainya. Dan hal itu untuk proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah kami dan mungkin sekolah-sekolah lain pada umumnya. Terus yang kedua tuh bagaimana penggunaan metode dalam penyampaian materi Pak? Baik, sebetulnya semua metode itu ada sisi baik dan sisi kurang baiknya ya. Artinya dalam pengertian menguntungkan bagi siswa atau juga mungkin kurang menguntungkan. Jadi metode pembelajaran yang sering biasa digunakan itu yang sering ya, karena metode itu sekarang banyak sekali. Seperti untuk PAI biasanya tidak akan terlepas dari metode pembelajaran konvensional, yaitu metode ceramah. Karena apa yang akan disampaikan yang melalui ceramah dulu, tugasnya tidak ditinggalkan. Kemudian nanti bisa berlanjut ke metode yang lain sesuai dengan materinya, seperti diskusi, tanya jawab, atau demonstrasi ke depan. Atau juga bisa eksperimen, bisa juga itu eksperimen. Kemudian juga resitasi dan karya wisata. Nah, itu diantara metode-metode pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam rangka proses pembelajaran kepada para siswa. Terus yang ketiga itu bagaimana implementasi pendidikan agama ditinjau dari kecerdasan emosional siswa? Ya, bicara tentang kecerdasan emosional itu tidak lepas dari adanya sikap, pola pikir dengan mindset siswa, di mana siswa itu memang harus dibimbing oleh guru untuk menanamkan sikap yang positif. Nah, kecerdasan emosional sendiri dalam pendidikan emosional terletak pada pendidikan akhlak. Siswa yang tidak mampu mengelola emosi itu sering melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kewajaran. Dalam Islam perilaku menyimpang itu disebut biasanya akhlakul majmumah, ya, akhlak tercela. Nah, kemudian siswa-siswa yang
bisa mengelola emosinya, itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang baik, itu biasanya disebut dengan akhlakul karimah. Nah, ini adalah tugas guru untuk membimbing para siswanya melalui pendidikan agama Islam ini, supaya bisa secara psikologis bisa membimbing siswanya kepada akhlakul karimah. Kemudian pertanyaan keempat itu, bagaimana cara mengetahui belajar siswa bila ditinjau dari kecerdasan emosional tadi, Pak? Oke, kalau dilihat dari keberhasilan atau pengaruh ya, kecerdasan emosional terhadap siswa itu tidak lepas dari prestasi siswa. Jadi kita bisa mengukurnya itu dari dua hal. Pertama dari sisi kognitif, kedua dari sisi psikologisnya. Nah, kalau dilihat dari sisi kognitif, jelas penilaian bagaimana anak bisa terlihat bahwa dia itu sudah bisa menyerap materi yang sudah disampaikan oleh guru, itu dari sisi kognitifnya, itu dari sisi penilaiannya, apakah dia nilainya itu sesuai dengan KKM, di bawah KKM, atau mungkin melampaui. Itu kan bisa dilihat seperti itu kalau dari sisi kognitifnya. Tapi kalau dilihat dari sikap, nah itu guru juga bisa melakukan seperti penilaian rubrik itu, penilaian sikap. Nah, itu bisa dinilai juga bagaimana kemampuan dia mengimplementasikan pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru dalam hal emosional tadi, kecerdasan emosional seperti akhlak. Apakah dia berperilaku positif atau tidak? Kalau masih berlaku kurang bagus, misalkan akhlaknya kepada temannya, kepada gurunya, kepada yang lain masih kurang bagus, itu berarti kita bisa mengetahui dari sisi emosional siswa belum berhasil dari sisi tadi sikapnya. Karena pada dasarnya pendidikan PAI itu justru kepada kecerdasan emosional, yaitu ada di bidang akhlak itu tadi. Semua pelajaran akan ke situ. Karena dituntut untuk siswa itu bisa berakhlak yang bagus atau akhlakul karimah. Pak, akhirnya Pak bertanya itu, faktor atau kendala apa saja menurut Bapak sebagai pengajar di sekolah ini? Ya, untuk faktor ini banyak sekali ya. Nah, seperti misalnya dalam hal tadi untuk mengimplementasikan pelajaran, kalau punya dari sisi kecerdasan emosional siswa. Belum lagi siswa ini kan heterogen. Jadi dalam satu kelas saja itu berbagai tingkat kemahiran siswa bisa kita lihat. Artinya tingkat kemahiran anak itu kan bisa saja dia masih perlu intervensi. Artinya hasil belajar siswa itu masih kurang, gitu. Hanya konsep-konsep saja. Sementara bisa juga siswa yang lain sudah memiliki kemampuan yang lebih tinggi, misalkan tingkat dasar. Ada lagi yang mungkin sudah cakap, sudah terampil, atau bahkan perlu ruang kreasi. Faktor pendukung ya, barangkali pendukung dan penghambat itu tadi mungkin kendala bisa disebut faktor penghambatnya. Tapi faktor pendukung ya jelas dari sisi pribadi guru itu sendiri. Ya, sekarang kan sudah banyak media untuk belajar, kemudian juga ada diklat dan sebagainya. Salah satu faktor pendukung guru dari sisi guru dulu ya, untuk meningkatkan kemampuan mengajar. Nah, dari sisi siswa, kita juga harus positive thinking bahwa siswa itu memiliki kemampuan dasar yang bisa dikembangkan oleh guru. Jadi harus positif dulu melihat kepada sisi siswa bahwa siswa itu bisa dikembangkan. Jadi kemampuan dasar itulah yang harus digali oleh guru. Nah, itu sisi positifnya. Jadi juga misalkan itu dari sisi pengetahuan. Dari sisi pendukung misalnya, sekolah sekarang kan sudah mulai canggih, alam digital. Nah, itu alat-alat dan media juga salah satu faktor pendukung yang bisa digunakan oleh guru untuk meningkatkan kompetensinya, juga untuk meningkatkan pembelajaran di kelas, sehingga kecerdasan emosional siswa sikap bisa ditingkatkan juga. Nah, barangkali itu kalau faktor-faktor ya. Masih banyak sebenarnya faktor yang lain yang bisa disampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, barangkali itu cukup. Ada lagi nih? Sudah Pak, mungkin cukup ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Bapak telah meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh saya Pak.
Ya, sama-sama terima kasih juga. Mungkin jawaban-jawaban kurang pas atau juga kurang sesuai dengan yang diharapkan, juga mohon maaf. Kali itu kemampuan dan keadaan di sekolah kami yang bisa disampaikan. Itulah tayangan wawancara di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jannah Gandol, Desa Dukuh Picung, Kecamatan Luragung, bahwa dapat diambil kesimpulan dalam penerapan implementasi media pembelajaran, yaitu melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi. Dalam penggunaan metode, yaitu dalam penyampaian materinya atau materi PAI, itu tidak terlepas dari metode ceramah dan kemudian bisa menggunakan metode lain sesuai dengan materinya seperti diskusi dan tanya jawab atau demonstrasi ke depan dan lainnya. Dan kemudian implementasi dalam pendidikan agama Islam bila ditinjau dari kecerdasan siswa, yaitu tidak terlepas dari sikap dan perilaku siswa, bahwa seorang guru harus menanamkan sikap yang positif dan kecerdasan emosional sendiri, yaitu dari pendidikan akhlak yang baik. Mungkin itulah yang dapat saya simpulkan dan yang dapat saya tayangkan dalam video wawancara ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.